Berselawat kepada Nabi Muhammad dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan, sama-sama kita hormati Ketua Takmir Masjid Al-Ghafur Ustaz Ali Imran Ataullahi alaihi hidayah, dan hadir panjang umur sehat badan. Para tokoh majelis taklim Rasulullah Tauhid Jum'ah, Al-Ridha Segaf, dan juga yang jajaran lainnya. Mudah-mudahan majelis ini terus hidup, terus semarak hingga akhir zaman. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membuahkan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Tadi pagi itu saya di Surabaya, ada tamu dari Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Bupati dan Gubernur. Teman tamu habis itu berangkat acara ke Gedung Cangkring Pondok Pesantren. Habis itu lalu datang lagi ke sini. Alhamdulillah. Doakan biar saya sehat. Perjalanan dakwahnya panjang, insyaallah menjadi barokah semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sudah hampir seminggu lebih masuk di dalam tahun 1445 Hijriah. Kita sudah melewati tahun yang lalu. Sekarang kita sudah masuk ke tahun yang baru. Nah, sahabat Nabi Muhammad SAW itu jumlahnya ada 124.000 sahabat. Jadi jumlahnya sahabat Nabi itu ada 124.000. Nah, di antara 124.000 sahabat Nabi Muhammad, salah satunya yang paling pintar menafsirkan Al-Quran itu namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud beliau pernah mengatakan, "Manadittu ala syai'in misla nadami ala yawmin gharabat bihi syams naqasat bihi umri wa lam yazid bihi amali." Satu-satunya hal yang paling aku sesali ketika aku hidup di muka bumi ini, apabila berkurangnya umurku, berlalunya satu hari, tenggelamnya matahari, umurku berkurang tapi ibadahku nggak nambah. Jadi yang beliau takutkan jangan sampai dapat di suatu hari di mana umurku berkurang tapi ibadahku nggak nambah. Makanya Imam Sya'rawi dalam kitab Tanbihul Muqtadir beliau mengatakan, sampean itu kalau doa minta panjang umur itu beliau mikir dulu, panjang umur nambah ibadah nggak? Panjang umur nambah amal nggak? Panjang umur nambah pahala nggak? Jangan sampai umur panjang, kesempatan sudah datang tapi tidak ada perubahan. Karena hadirin, manusia itu hakikatnya manusia itu kemungkinannya dua. Kalau umurnya pendek, tandanya Allah pengen dia berhenti dari dosa. Kalau umurnya panjang, tandanya Allah pengen dia segera taubat. Nah, kita yang masih diberikan umur panjang, kenapa kalau Allah masih berikan kita umur panjang? Karena Allah pengen kita segera taubat. Diceritakan hadirin,
Nabi Allah Ayub alaihissalam itu bersahabat dekat akrab dengan malaikat Israel. Jadi Nabi Ayub itu punya sahabat namanya malaikat Israel. Mereka ini dekat banget, akrab banget. Nah, suatu hari Nabi Ayub ini ke rumahnya kedatangan malaikat Israel. Pas datang, Nabi Ayub tanya ke malaikat Israel, wahai malaikat, ini datangnya kamu ke sini ini dalam rangka apa? Dalam rangka silaturahmi atau dalam rangka cabut nyawa ini? Saya tidak enak di soal besar karena katanya Nabi Ayub, walaupun saya ini dekat akrab sama malaikat Israel, itu mesti ketemu mesti dekat, mesti dekat gitu. Padahal udah dekat, padahal akrab. Ditanya apa aja nih pas datang? Ditanya sama Nabi Ayub, wahai malaikat, ini kamu datang pengen cabut nyawa, pengen silaturahmi? Katanya malaikat Israel, oh enggak, saya pengen silaturahmi aja. Enggak. Katanya Nabi Ayub, iya, saya takut dari ketemu sampean ini, dekat saya. Wah, masalah aman, nyantai katanya malaikat Israel. Oke, siap. Lalu Nabi Ayub ngomong, wahai malaikat, ini mumpung sampean lagi di sini, saya mau minta tolong, boleh? Minta tolong apa? Saya minta tolong. Kan semua manusia itu kan bakal mati ya. Nah, saya minta tolong. Kalau suatu hari ajal saya datang, saya minta tolong sampean ngabari dulu, bisa nggak sebulan sebelumnya atau 2 bulan gitu, mau ngabari dulu. Nabi, insya Allah sebulan lagi mau meninggal, kabar dulu gimana, bisa nggak? Katanya malaikat Israel, oh siap. Nanti sebelum kamu meninggal, saya akan mengirimkan utusan kepadamu. Alhamdulillah kata Nabi itu. Ditinggal sama malaikat Israel. Ditinggal sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun. Datang di suatu hari, ketika umurnya Nabi Ayub sudah 100 tahun lebih, ini malaikat Israel gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba datang ke rumahnya Nabi Ayub terus ngomong, wahai Nabi, saya pengen cabut nyawa. Katanya Nabi Ayub, udah bisa. Ini saya gak terima kalau kayak gini, gak mau. Kok tiba-tiba ada hati, kok tiba-tiba nyambut nyawa? Katanya malaikat Israel, oh ya gak bisa juga Nabi. Ini SOP ini sudah begini, dari atasan sudah begini. Dari atasan saya sudah nyuruh, sampai sekarang ini sudah dicabut nyawa. Loh ya saya juga gak terima nih, sampai kok dadakan, kita kan sudah sepakat. Katanya kalau sebelum saya mati, sampai kabar dulu, tidak ada kabar kok tiba-tiba pengen cabut nyawa, dan terima saya, gak mau. Loh katanya malaikat Israel, terus saya sudah kirim utusan kok. Kapan? Saya pun belum lama, saya sudah kirim 3 utusan kepadamu. Kata Nabi itu perasaan dari mana? Gak ada kamu ya. Loh saya sudah kirim 3 utusan, apa utusannya? Utusan saya yang pertama katamu untuk mengingatkan kematian adalah ketika memutihnya rambutmu yang tidak lagi hitam. Mungkin dulu rambutmu hitam, lebat, tebal, tapi sekarang sudah memutih dan menipis. Itu adalah urusanku yang pertama untuk mengingatkan tentang kematian. Lalu urusanku yang kedua kata Nabi malaikat Israel adalah ketika mendukungnya badanmu. Mungkin dulu badanmu tegap, sigap, mantap, tapi sekarang sudah mendukung. Itu adalah urusanku yang kedua untuk mengingatkan tentang kematian. Dan urusanku yang ketiga adalah ketika melemahnya badanmu tidak lagi kuat seperti dahulu. Nah, 3 urusan ini tidak hanya aku utus kepada wahai Nabi Allah Ayub, tapi juga aku utus kepada seluruh umat Nabi besar Muhammad SAW. Nah, barangkali di antara kita yang sudah mendapat 3 utusan ini, boyo perbanyak ibadah, perbanyak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dengan keadaan ini bapak-bapak ada umur kita umur 70, umur 80, saya dibina layanan, saya main-main slot itu. Slot ada khusyuk, khudu, istiqomah, nunduk, masya Allah. Padahal slot ini kan hukumnya haram, nggak boleh main slot ini. Ini nggak boleh. Bukan apa bukan si main slot. Kata, saya tahu orangnya hadir. Nggak boleh dijauhkan. Nah, barangkali yang sudah menemukan 3 urusan ini perbanyak ibadah. Tapi kalaupun belum menemukan 3 urusan ini, maka juga jangan meremehkan. Karena berapa banyak anak bayi yang baru lahir langsung mati,
Dan berapa banyak kakek-kakek yang sudah kena jantung, ginjal, paru-paru, dan mati-mati. Umur 100 tahun lebih dan mati-mati. Karena umurnya itu bukan sebuah patokan. Umur ini tidak ada yang tahu. Nah, itu yang masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih diberikan waktu luang oleh Allah, pergunakan sebaik mungkin untuk memperbanyak ibadah agar kita semua masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajli للظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعجل وأخرجنا من بين السالمين يا الله وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Kata Rasulullah, laula itti'a'ul ghaib la syahidtu li khumsan nafarin annahum min ahli jannah. Diperhatikan hadirin, kata Nabi Muhammad, kalaupun seandainya bukan karena ketakutanku dicap sebagai orang yang suka nebak hal gaib, Nabi Muhammad itu bukan tipikal manusia yang suka nebak hal-hal yang gaib. Kiamat kapan, hari apa, jam berapa, itu Nabi Muhammad gak suka. Nah, kalaupun aku diperbolehkan menebak hal yang masih gaib, maka aku berani bersaksi bahwasanya ada 5 orang yang pasti masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk 5 golongan ini. Amin. Siapa? Yang pertama, al-fakir sahibul iyal. Wong miskin anak akeh. Orang miskin anaknya banyak. Kok bisa deh? Orang miskin anaknya banyak, kok bisa masuk surga? Loh iya. Orang miskin itu nafkahi dirinya sendiri aja kadang sulit. Nah dia kok punya anak banyak, adanya tawakal sama Allahnya kuat. Anaknya banyak, adanya tawakal sama Allah kuat. Lu orang miskin itu hadirin, itu Imam Nawawi Al-Bantani itu punya satu kitab namanya Qaulul Hasis. Di dalam kitab itu ada bab yang menjelaskan tentang fadlul fakri, keutamaan melarat, keutamaan miskin. Loh, orang miskin itu punya keutamaan, kata beliau, asalkan dibarengi memenuhi 2 syarat. Yang pertama, al-fakirus sabir, orang fakir yang sabar. Dan yang kedua, al-fakirul afif, orang fakir yang jaga harga diri. Lebih baik mereka bekerja daripada meminta-minta. Lebih baik mereka bersabar daripada banyak mengeluh. Orang seperti ini itu dijamin masuk ke dalam surga oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kemuliaan hadirin. Terkadang kita nggak tahu orang miskin itu. Orang miskin itu dari 4 pilar. Salah satunya dalam Islam, orang yang paling cepat diijabah doanya oleh Allah adalah orang yang miskin, orang yang fakir. Orang fakir itu doanya cepat diijabah. Jangankan orang awam yang diri, ulama yang miskin sama ulama yang kaya itu lebih mulia ulama yang miskin. Makanya dulu dalam ilmu fikih ada 2 ulama yang bersaingan, yang sama-sama hebatnya, namanya Ibn Hajar sama Imam Nawawi. Nah, 2 ulama ini itu banyak umat Islam, banyak yang condong ke Ibn Hajar karena Ibn Hajar itu ulama yang miskin. Ulama itu kalau miskin
lebih gampang hati-hati dalam berfatwa, gak gampang fatwa, gak gampang ngasih hukum. Makanya dipilih lebih mulia orang miskin. Nah, tapi zaman sekarang ya Allah, sealim-alimnya kiai, sealim-alimnya ustaz, sealim-alimnya habib, numpak sepeda motor dan kilo di bawah dari numpak Avanza baru dicium tangannya. Apa boleh nih numpak Alphard? Waduh, cium tangannya kayak aku leader. Wah, mantap. Zaman sekarang punya anak-anak kayak gitu. Tapi kalau dipikir kalau misalkan kita kembali ke hadis, mana yang lebih mulia? Ulama Rasul mengatakan yang lebih mulia adalah ulama yang miskin, mereka yang fakir, asalkan memenuhi dua syarat. Yang pertama sabir, yang kedua afif, menjaga harga diri. Itu yang kedua. Lalu hadirin, siapa orang yang dijamin masuk ke dalam surga oleh Nabi Muhammad SAW adalah mereka yang Allah fisir wal alaniyah, takut sama Allah baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Kita ini kadang-kadang takutnya sama Allah pas lagi ramai aja. Pas lagi ramai banyak orang, masya Allah, tawabu, khusyuk, pakai kopi ya, pakai makmum, masya Allah omongannya lembut. Tapi kalau lagi sendiri kadang-kadang berani sama Allah. Nah, kadang-kadang berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita kan kadang-kadang kayak gitu. Kalau lagi di masjid, lagi ramai aja, sholatnya masya Allah, istiqomah, khusyuk, bacaan Qurannya panjang. Tapi kalau lagi sendiri, masya Allah, minimal dari kul. Kul Allahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbil nas. Kadang-kadang begitu keadaan kita. Itu salah satu presiden yang paling adil dalam sejarah Islam, namanya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Itu beliau pernah kedatangan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir datang ke Sayyidina Umar dan mengatakan, ya Umar, la takun liman tal'atu syaitan fil alamiyah wa tashabu fisir. Wahai Umar, jangan sampai kamu jadi orang yang kalau lagi ramai hobinya ngapain setan, tapi kalau lagi sendiri ya Allah lebih parah dari setan, lebih kacau daripada setan. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang hanya takut kepada Allah pas lagi ramai. Di dalam agama Islam itu kitab yang paling mulia namanya Al-Quran. Nah, di bawahnya Al-Quran ulama banyak berpendapat kitab yang mulia di bawahnya Al-Quran itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Beberapa ulama banyak berpendapat seperti itu. Jadi kitab Ihya Ulumuddin itu kitab yang fenomenal. Saking fenomenalnya kitab ini, katanya ulama, tidak layak dikatakan santri, tidak layak dikatakan ulama, ustaz, kiai kalau tidak punya kitab ini. Saking fenomenalnya kitab. Nah, kitab yang fenomenal itu dirangkum sama seorang ulama bernama Imam Abdullah bin Al-Haddad menjadi sebuah syair yang intinya adalah alaika bittaqwallah fisir wal alaniyah. Hendaknya kalian takut sama Allah baik dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Orang-orang yang takut sama Allah, maka apa jaminannya? Allah akan dahulukan segala permintaannya daripada permintaan hamba-hambanya yang lain. Hadirin, suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi presiden Sayyidina Ali, beliau pernah jalan di waktu sore, lagi jalan kaki. Tiba-tiba Sayyidina Ali itu melihat baju perangnya beliau ada di halaman rumahnya orang. Didatangin rumahnya, ya Mas Sayyidina Ali, kita pak rumahnya. Mas, ini baju perang saya kok bisa di rumah sampai? Ternyata yang punya rumah ini orang Yahudi. Nah, orang Yahudi ini apa? Udah ini baju perang milik saya. Sebagaimana ini di rumah saya dan dari punya saya. Sayyidina Ali takut, oh nggak bisa. Kalau baju perang punya saya, ini masih ada. Ini mobil di sini ada lecetnya di sini. Hadirin, di dalam kisah ini, tak spoiler, di dalam kisah ini, nanti ujungnya si Yahudi itu bakal masuk Islam. Kata Rasulullah, orang Yahudi itu orang yang paling sulit masuk Islam. Kalau ada 12 orang Yahudi masuk ke dalam Islam, maka semua Yahudi di muka bumi ini pasti masuk Islam. Saking gak mungkinnya Yahudi masuk Islam. Karena Yahudi itu agama nenek moyang, mereka gak bisa digoyang. Nah, dalam kisah ini, nanti si Yahudi bakal masuk Islam karena 3 hal. Apa? Yang pertama, ketika Sayyidina Ali
bin Abi Thalib mengatakan kepada si Yahudi, wahai Yahudi, wahai fulan, ayo kita selesaikan permasalahan ini di persidangan. Bayangin, presiden Islam di negeri Islam, di negeri Muslim, lawan rakyat kecil kafir lagi. Kira-kira bisa aja dong, saya ada langsung ngambil itu baju perang. Belum dia presiden, tapi nggak bisa karena dia patuh sama syariat Allah. Dia bilang selesaikan ya persidangan, selesai persidangan. Berjalan sampai yang di persidangan. Ini si Yahudi, hal kedua yang bikin si Yahudi mau masuk Islam. Sampai di persidangan, itu hakimnya, namanya Surat Al-Qadhi. Hakimnya itu ngomong ke Sayyidina Ali, wahai khalifah, wahai presiden, silahkan mengantri. Jadi presiden Sayyidina Ali langsung ngantri di balu belakang. Padahal presiden melawan hakim bawahannya, tapi karena patuh sama syariat Islam, dia tetap ngantri. Terakhir, ketika dipanggil, ditanya sama hakim, wahai khalifah, ada apa di sore-sore datang ke sini? Karena Sayyidina Ali, iya, tadi saya lagi jalan sore, tiba-tiba saya melihat baju perang saya di rumahnya di orang nih. Saya tanya, ini baju perang punya saya, tapi dia nggak mau ngaku. Kata hakim, ada nggak saksinya baju perang ini milik kamu? Nggak ada. Yang tahu baju perang ini milik saya cuma 3 orang, Hasan, Husain, sama Sayyidah Fatimah, istri saya. Nggak ada lagi. Katanya hakim, wahai khalifah, kamu nggak tahu bahwasanya anak nggak bisa jadi saksi buat orang tua, dan perempuan itu bandingannya 2 laki-laki. Jadi ada nggak 3 perempuan sisanya? Oh, nggak ada. Terus ditanya sama hakim, wahai Yahudi, ini baju perang jadi milik siapa? Kata Yahudi, jadi milik saya dong. Ini baju perang di rumah saya. Lalu katanya hakim ini hadirin, wahai khalifah, karena sudah jelas, maka dengan ini saya putuskan baju perang ini milik si Yahudi. Selesai persidangan. Mereka keluar dari majelis, keluar dari ruangan persidangan. Ini si Yahudi pelangak ngomong, dia bingung. Ini baju perang jadi milik saya, bingung dia. Langsung dia lari ke hakim. Dia tanya ke Sayyidina Ali, wahai khalifah, wahai Sayyidina Ali, ini baju perang jadi milik saya. Kata Sayyidina Ali, iya, itu baju perang jadi milik kamu, walaupun saya yakin itu punya saya. Wahai hakim, ini baju perang jadi milik saya. Betul, katanya hakim, ini baju perang jadi milik kamu. Lalu katanya si Yahudi ini hadirin, wahai khalifah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget ini Sayyidina Ali. Loh, kok bisa masuk Islam nih kamu? Kenapa kamu masuk Islam? Kata si Yahudi, wahai khalifah demi Allah, ini baju perang kamu yang saya curi 2 hari lalu. Saya masuk ke dalam Islam karena saya takjub dengan patuhnya kamu dalam syariat Islam. Karena saking takutnya kamu dengan Allah, takutnya kamu dengan syariat Islam, sampai hati saya itu tersentuh. Akhirnya saya mau masuk ke dalam agama. Radhiyallahu anhu Allah. Coba dilihat hadirin, orang Islam itu kalau patuh dengan syariatnya, itu di mata orang kafir itu mulia. Di mata orang Muslim itu punya wibawa. Saya kasih contoh, misalkan sampai naik bis. Di bis itu kan ada 3 kursi, pojok, tengah, kiri. Misalkan ada orang Islam duduk di pojok, orang Muslim duduk di tengah, orang Islam lagi satu lagi duduk di pinggir sebelah kiri. Misalkan yang kanan itu bersih, misalkan, asyik terus dia ngomong, alhamdulillah. Maka kan wajib hukumnya sesama Muslim menjawab bersihnya orang Muslim lainnya dengan jawaban ya alhamdulillah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Dijawab lagi yang di sana, ya alhamdulillah. Dijamin, ini orang yang Muslim yang di tengahnya pasti kebenaran. Dia pikir lagi baca apa? Padahal tak ada. Memang kesunahan aja dalam Islam. Tapi kalau misalkan ini terjadi, orang-orang patuh dengan syariat agamanya, maka Islam itu mempunyai wibawa kepada orang lain. Maka perbaiki hubungan kita, ketakutan kita kepada Allah, dengan yang insya Allah kita semua masuk ke dalam surga. Amin. Ya Rabbal. Sudah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sampai 3 aja. Saya nggak banyak-banyak. Insya Allah selanjutnya kita teruskan di pertemuan selanjutnya. Yang ketiga, kata Nabi Muhammad, orang yang dijamin masuk ke dalam surga, kata beliau, adalah mereka yang imra'atun radin anha zawjuha, wanita-wanita yang diridhoi oleh suaminya. Kata Nabi Muhammad,
Ayat ro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Perempuan manapun yang mau mati terus suaminya rindu kepadanya, suaminya gak murka kepadanya, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Namun sebaliknya hadirin, kata Nabi Muhammad, salah satu lantaran sholat korupsi sibro. Ada 3 orang yang gak mungkin diterima sholatnya oleh Allah. Siapa? Salah satunya imro'atun batat wa zawjuha anha sakit, perempuan yang tertidur di malam hari dalam keadaan suaminya murka kepadanya. Ini orang perempuan seperti ini hadirin tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kalau dia berhasil menggembirakan suaminya, apa yang terjadi? Maka perempuan itu dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah. Makanya kata ulama itu lucu. Kata ulama, sampai itu kalau pengen melihat perempuan masuk surga atau enggaknya, sampai melihat muka suaminya kalau perempuan meninggal. Kalau suaminya pas perempuan itu meninggal, suaminya nangis, sedih, meratapi atas kepergiannya, dijamin masuk surga. Tapi kalau misalkan istrinya meninggal, berseri-seri wajah suaminya, bukannya nangis malah senyum, bukannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nah itu sedih ini masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan hadirin. Ini kita harus menjalin antara suami dengan istri, istri dengan suami harus rukun. Saya tutup dengan satu kisah. Dulu di zamannya Nabi Muhammad ada satu sahabat yang mukanya gak tampan, tapi nikah dengan perempuan paling cantik di kota Mekah. Lalu suatu hari mereka berdua ini pengen pergi di waktu sore, pengen jalan-jalan sore itu. Si wanitanya dandan, si laki-lakinya nungguin di ruang tamu. Ketika perempuan ini keluar dari kamarnya, laki-laki ini langsung menangis sendiri. Kata laki-lakinya, dia menangis melihat istrinya. Kata istrinya, kenapa kok kamu menangis, wahai suamiku? Kata suaminya, aku menangis karena aku terharu bersyukur mempunyai istri secantik kamu. Lalu katanya istrinya, wahai suamiku, ketahuilah, aku jamin kita berdua pasti masuk surga. Kata suaminya, lah kok bisa kamu yakin kita berdua masuk surga? Kata istrinya, ya, saya yakin kita berdua masuk surga karena kamu adalah seorang suami yang bersyukur mempunyai istri seperti aku, dan aku adalah seorang istri yang bersabar punya suami kayak kamu. Nah ini yang katanya Nabi Muhammad, dua perempuan itu benar-benar masuk surga, dua lagi suami istri masuk surga. Kenapa? Karena mereka saling melengkapi dalam ibadah, saling melengkapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun bagi kita yang sudah berkeluarga, jalinlah kerukunan sebaik mungkin agar keduanya keluarga kita menjadi sakinah mawaddah warahmah. Adapun yang belum berkeluarga, maka jalinlah istri yang solehah, suami yang soleh, agar keluarga kita kelak dapat masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam.
وصل وسلم على سيدنا محمد إلى يوم هذا إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه هي القلوب تحيي الأشجار. والله بدلنا عليه فما يساوي كون منا أو يكون ثنا. لكن حب الإسرائيل قد دعا لمدي صفة ربنا وعدانا. وإذا ابتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا واصلين بما إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه سيد الوجود به إله عبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ به أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضلك من طلعت أحد في بحجة حيث الرضا ترعانا. وارض به في كل حال حمدنا وعباد من ودى ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب بداعنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسائيا في جمعنا حالا بين يديك حتى ترضانا. ولقد رجعنا فحكم سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع الدعاء. وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من أهلانا. وانظر إلينا واسقنا كأس العنا واسقي وعافي عاجل مرضانا. واقض لنا الحاجة واغسل خطمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابنا في ذلك الفردوس يا رضوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت المصطفى أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكرامة الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على وأشرفنا فتب علينا توبة نرصد كل حوبة واستر لنا العقبات وأهلك الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أصفا والمسلمين أجمعين يا رب أسأل فضلك وجود من نال بالانتساب منا بالمصطفى رسولي رضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه حتى حبي وآله وصحبه